Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Haleluya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin, haleluya. Let's pray, mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa, Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang masa hidup kami Bapa sampai pada hari ini. Tuhan masih bersama dengan kami. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami juga mohon ampun atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih Bapa, lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua Bapa. Dan Tuhan, bawa kami keluar dari belenggu dosa, agar kami tidak bermain-main dan berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan. Karena upah dosa ialah maut, dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kami sudah diampuni dan diselamatkan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami menserahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertata di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, dan kami menserahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian. What a friend we have in Jesus. Haleluya. What a friend we have in Jesus. Our sins and grief to bear. And what a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear.
a friend so faithful, who will all my sorrow share. Jesus knows our every weakness. Give to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? But with the Lord who can. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms you take it, you'll find a soul's day. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms you take and shield down. We'll find our souls Take it to the Lord in prayer. What a friend you are. What a Savior. What a friend you are. What a Savior. What a friend you are. What a Savior. What a friend you are. Christ my Savior. Benar Tuhan, what a friend you are, what a Savior. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan, haleluya. Di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku masa terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalan
Sejak itu ia bimbingku selalu. Ku tak cemas, ku tak cemas, kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Oh kasihnya besarlah tiada taranya, dengan rela dia mati kepadanya. Serahkan jiwa dan raga, sejak itu dia bimbingku selalu. Ku tak cemas, ku tak cemas, kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Ku tak cemas, ku tak cemas, kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Menuntunku ke negeri yang kekal. Amin. Tuhan menuntun kita ke negeri yang kekal. Amin. Praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tertuju padamu,
Benar Tuhan, inilah ucapan syukur kami Bapa. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, Tuhan yang terus memimpin kami Bapa di setiap langkah kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri Bapa. Kami perlu Engkau Bapa untuk menuntun kami Bapa sampai kepada akhir. Tuhan kembali nanti Bapa, kami perlu Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, hamba-Mu penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus menolong Bapa kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa, dan biarlah Tuhan ambil alih Bapa, Tuhan yang beracara Bapa, dan Tuhan yang mengajar kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Cek. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well. For God is so good. Dan Tuhan kita itu luar biasa. Dia masih menyertai kita sampai pada hari ini. Amin. Praise God. Haleluya. Cuaca yang sudah tidak menentu ya, saudara. Cuaca silih berganti ya saat ini. Tetapi Tuhan masih mengatur dan mengontrol cuaca di atas muka bumi ini. Amin. Praise God, puji Tuhan. Mari kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal yang ke-139 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal yang ke-139 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Dan biarlah saudara dan saya mau buka hati dan pikiran kita untuk
firman Tuhan disampaikan, biarlah boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Puji Tuhan. Kita sama-sama mau bacakan kebenaran firman Tuhan dari ayat yang pertama, dan kita mau sama-sama perhatikan di mana Mazmur Daud ini Mazmur Daud yang luar biasa. Dia adalah salah satu hamba yang dikasihi Tuhan ya di sana pada waktu itu, pada saat itu. Dan Mazmur Daud yang mempunyai hati yang menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Dia mempunyai hati untuk setiap kali mencari Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Nah, kita sama-sama mau belajar bagaimana Mazmur Daud, pemazmur yang luar biasa ini, yang sudah dipakai Tuhan luar biasa. Kita bacakan sama-sama dari ayat yang pertama. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Praise God. Haleluya. Ayat yang pertama. Oke, Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 bunyinya, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat 3, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Ayat 5, dari belakang dan dari depan Engkau menyuruh aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ayat 6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin. Kita bacakan lagi dari ayat yang pertama. Ini pemazmur Daud. Ini Mazmur Daud yang begitu luar biasa, di mana dia selalu mengandalkan Tuhan, dia selalu berserah dan berharap kepada Tuhan di dalam situasi apapun. Ya, ini nyanyian biduan di mana Mazmur Daud yang selalu berserah dan mengandalkan Tuhan. Bacakan lagi di ayat yang pertama. Ayat pertama, untuk pemimpin biduan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ini Mazmur Daud ya, Raja Daud pada waktu itu di sana, dia yang mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan di dalam situasi apapun. Bacakan lagi. You have searched me, Lord. Enggak, baca di ini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ya ini. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dia katakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jadi Mazmur ini Raja Daud berkata ya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dia tahu bahwa Tuhan itu menyelidiki dia, ya, menyelidiki dia dan mengenal dia. Lalu ayat 2-nya, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri ya. Jadi ini Raja Daud sedang berbicara kepada Tuhan. Engkau, bacakan lagi ayat yang pertama dan kedua. Ayat pertama, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku ya. Betapa dalamnya maksudnya Raja Daud, di mana dia tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi dia ya, dan Tuhan itu betul-betul memperhatikan dia ya, melindungi dia di dalam situasi apapun. Oleh sebab itu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang menyelidiki aku dan mengenal aku di dalam situasi apapun, di dalam segala hal. Tuhan mengenal Raja Daud. Dia katakan kepada Tuhan. Lalu ayat 2-nya, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Dia katakan ya kepada Tuhan. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengerti pikiranku dari jauh.
Jadi dia berkata kepada Tuhan di ayat yang kedua, kita bacakan lagi. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Jadi dia katakan kepada, dia sedang berbicara kepada Tuhan, di mana dia katakan, Tuhan, Engkau mengetahui di saat aku duduk dan berdiri, ya. Lalu Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi dia katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan mengerti pikiran Raja Daud dari jauh. Artinya Tuhan itu melihat Raja Daud dari jauh. Dia memperhatikan pikiran, ya, Raja Daud pada waktu itu. Di sana dikatakan, ya, di mana Raja Daud itu begitu dekat dengan Tuhan karena dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memperhatikan dia dari kejauhan. Dia katakan, Tuhan, Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Tuhan melihat, memandang dia dan melihat kehidupannya. Tuhan memperhatikan dan memperdulikan kehidupan Raja Daud pada waktu itu di sana. Nah, kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 3, Engkau memeriksa aku. Engkau memeriksa aku, dia katakan. Kalau aku berjalan dan berbaring. Kalau aku berjalan dan berbaring, ya. Jadi dia katakan di sana, Engkau, bacakan lagi ayat yang ketiga. Engkau memeriksa aku. Engkau memeriksa aku. Jadi dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang maksudnya menyelidiki aku, Engkau yang memeriksa. Artinya dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah yang memeriksa aku. Artinya memeriksa segala situasi di dalam kehidupannya, memeriksa kehidupannya, apa yang dia hadapi, ya, di dalam kehidupannya. Tuhan itu memeriksa, artinya menyelidiki dia. Lalu kalau aku berjalan dan berbaring, dia katakan kalau aku berjalan dan berbaring, Tuhan itu memeriksa dia. Artinya Tuhan itu memperdulikan, memeriksa, maksudnya memperdulikan dia di saat dia bangun atau dia berbaring, di saat dia tidur atau dia bangun, atau dia di saat dia berbaring. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan yang memeriksa dia. Jadi dengan lain kata, Raja Daud ini sedang berserah dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam situasi kehidupannya. Dia katakan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan dia. Tuhan itu memperhatikan dia, Tuhan memperdulikan dia di dalam kehidupannya di setiap hari. Oleh sebab itu dia katakan di ayat yang ketiga, kita mau bacakan lagi ayat yang ketiga. Engkau memeriksa aku. Engkau memeriksa aku, ya, dia katakan. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Segala jalanku kau maklumi. Segala jalanku kau maklumi. Jadi dia katakan segala jalanku kau maklumi. Jadi Tuhan itu maksudnya kalau dia salah atau dia salah bertindak, ini yang dimaksudkan oleh Raja Daud. Dia memberikan gambaran di mana Tuhan itu memaklumi. Mungkin di saat dia bertindak salah atau dia salah bertindak, tetapi Tuhan memaklumi tindakannya. Tuhan mengerti bahwa dia salah bertindak, dia salah jalan, atau dia salah bersikap. Itu yang dimaksudkan oleh Raja Daud. Tuhan memaklumi, ya, tindakannya. Lalu dikatakan tadi di ayat yang ketiga juga, di mana Tuhan memeriksa dia dan memperhatikan di saat dia berbaring, di saat dia bangun. Tuhan itu memperhatikan dia dan memperdulikan dia. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Ya Tuhan. Ya Tuhan, ya, bacakan lagi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, dia katakan kepada Tuhan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Artinya ya, dia Tuhan. katakan, ya, dia bilang sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Jadi dia katakan kepada Tuhan, ya, sebelum dia mengucapkan
kata-kata atau memperkatakan sesuatu, ya Tuhan yang sudah mengetahui, ya Tuhan itu sudah mengetahui apa yang dia mau ucapkan, apa yang dia mau perkatakan, ya Tuhan sudah mengetahui. Dia katakan, ya Tuhan, Tuhan yang sudah mengetahui semua apa sebelum dia mengatakan atau mengeluarkan perkataan atau ucapan-ucapan. Tuhan yang sudah mengetahui terlebih dahulu. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dia katakan kepada Tuhan. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ini ayat yang kelima, kita bacakan lagi. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dia katakan di sana dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Artinya dia memberikan gambaran di mana dari belakang, dari depan Tuhan itu mengurung dia. Artinya Tuhan memprotek dia, ya, dari segala sesuatu. Dari belakang, dari depan ada protection dari Tuhan. Itu yang digambarkan oleh Raja Daud di dalam ayat yang kelima, ya. Dia katakan kepada Tuhan di sana, Tuhan mengurung dia dari belakang, dari depan. Itu artinya dia katakan Tuhan itu melindungi dia, ya, dari belakang, dari depan, ya, muka belakang, kiri kanan, ada perlindungan Tuhan. Jadi dia dikurung itu artinya, dengan kata lain, mengurung dia itu ada perlindungan. Tuhan melindungi dia dari belakang, dari depan, dan juga kiri kanan. Itu yang dengan dikatakan dengan kata lain, ya. Jadi luar biasa di mana Tuhan. Kita bacakan lagi untuk ayat yang kelima. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Jadi Tuhan itu melindungi dia, ya, dari belakang muka, dari kiri kanan, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Jadi tangan Tuhan yang melindungi dia, ya. Dia katakan, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Artinya Tuhan, ya, meluncurkan tangannya ke atas Daud, ke atas Raja Daud. Ya, tangan Tuhan yang penuh kuasa, ya. Tuhan curahkan tangannya ke atas Daud, yaitu dia memberkati Raja Daud, dia melindungi Raja Daud, dan dia mau memberitahukan kepada Raja Daud bahwa Tuhan itu memperhatikan dia, Tuhan memperdulikan dia, dan Tuhan yang melindungi dia di mana dia sedang menghadapi situasi, ya, masalah-masalah yang dia harus lalui, tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Itu yang dia katakan di sana di dalam ayat yang kelima. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, dia katakan. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kita bacakan lagi ayat yang ke-6. Terlalu ajaib bagiku. Terlalu ajaib bagiku, dia katakan di sana. Pengetahuan itu. Pengetahuan itu. Jadi dia katakan kepada Tuhan, terlalu ajaib pengetahuan itu bagiku. Jadi dia itu betul-betul memperhatikan semua, ya, apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Jadi keajaiban Tuhan, ya, semua perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa, ya. Raja Daud katakan, ya, terlalu ajaib, ya. Bacakan lagi ayat yang ke-6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Lalu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Jadi dia katakan terlalu ajaib, ya, pengetahuan itu. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Artinya, ya, kuasa Tuhan itu, ya, kedahsyatan Tuhan itu terlalu ajaib bagiku. Dia katakan, ya, pengetahuan tentang keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan, ya, bagaimana Tuhan itu melakukan hal-hal yang dahsyat di dalam hidupnya, melakukan hal-hal yang ajaib, ya, yang luar biasa. Oleh sebab itu dia katakan terlalu ajaib bagiku
pengetahuan itu. Lalu bacakan lagi. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Jadi dia katakan terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Artinya apa yang Tuhan pikirkan, setiap rencana Tuhan di dalam hidupnya, ya, apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupannya, ya, dia katakan terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Artinya dengan kata lain, Raja Daud katakan, ya, perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa, terlalu tinggi. Artinya dia tidak bisa tak terselami. Dengan kata lain, Raja Daud katakan terlalu tinggi, ya, tidak sanggup aku mencapainya. Artinya dia begitu mengetahui bagaimana, ya, kedahsyatan Tuhan itu, bagaimana Tuhan kita itu yang luar biasa, yang ajaib, ya, perbuatan tangannya yang luar biasa, ya, anugerah Tuhan yang luar biasa begitu dahsyat di dalam hidupnya. Tuhan begitu mengasihi dia. Dia katakan terlalu tinggi, ya, aku tidak sanggup aku mencapainya. Artinya terlalu tinggi, terlalu dahsyat, terlalu luar biasa, ya, dia tidak sanggup untuk mencapainya. Betul, kita juga ya, saat ini tidak sanggup mencapai apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rencanakan. Karena setiap rencana Tuhan, ya, di dalam hidup kita itu begitu indah, begitu luar biasa, ya, tidak sanggup kita mencapainya. Artinya kita tidak sanggup menyelami apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan mau lakukan lagi di dalam kehidupan kita. Terlalu tinggi, terlalu dahsyat, terlalu luar biasa, terlalu ajaib. Oleh sebab itu Raja Daud katakan dia tidak sanggup mencapainya, karena memang benar kita pun tidak sanggup mencapainya, karena setiap perbuatan tangan Tuhan itu memang luar biasa, ya. Tidak ada manusia yang bisa maksudnya menyelami atau menyelidiki, ya, karena terlalu heran, ya, begitu heran apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan yang dahsyat, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang penuh kuasa, ya. Tangan Tuhan itu yang sanggup, tangan Tuhan ada jaminan untuk menyelamatkan kita umat manusia. Tangan Tuhan itu yang sanggup untuk menolong kita, melepaskan kita dari situasi yang ada, atau dari segala sesuatu yang kita hadapi, ya, dari setiap masalah. Apapun pergumulan kita, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tuhan sanggup untuk membawa kita keluar dari situasi itu, karena Tuhan perbuatan tangannya yang dahsyat, perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa, ya, keajaiban Tuhan, ya, ada jaminan di dalam Tuhan, ada jaminan di dalam kuasa Tuhan, ya. Tuhan Yesus yang begitu dahsyat, Tuhan Yesus yang begitu berkuasa di atas segala-galanya ini. Pemazmur, ya, Raja Daud yang begitu luar biasa, dia begitu mengasihi Tuhan dan Tuhan begitu mengasihi dia. Dia adalah hamba setia, Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur, di mana Raja Daud adalah orang yang dikasihi Tuhan, ya, karena dia tetap terus mencari Tuhan, dia tetap terus mengandalkan Tuhan, dia tetap terus berserah kepada Tuhan di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun, di dalam persoalan, ya, masalah, pergumulan, semua itu dia tetap berserah kepada Tuhan, dia tetap berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, karena dia tahu di saat dia berserah dan berharap dan mengandalkan Tuhan, maka di situ ada jalan keluar, di situ ada pengharapan, di situ ada jawaban, di situ ada masa depan, dan di situ ada keselamatan. Itu yang dimaksudkan oleh Raja Daud. Oleh sebab itu dia betul-betul adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan, seorang yang
dikasihi Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai dia, menyertai Raja Daud dan melindungi dia dimanapun Raja Daud berada. Jadi saudara dan saya, di dalam ayat-ayat ini kita belajar sama-sama bagaimana Tuhan yang sudah menyertai Raja Daud ya di dalam kehidupannya, ya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu menyertai dia, melindungi dia ya, karena dia selalu berseru kepada Tuhan, dia selalu mencari Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah saudara dan saya juga boleh mengambil contoh-contoh teladan yang diberikan oleh Raja Daud, yaitu pemazmur Raja Daud yang sudah memberikan teladan hidup bagi kita, di mana dia adalah seorang raja yang terus mengandalkan Tuhan, seorang raja yang terus berserah dan mencari Tuhan dan berharap kepada Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam situasi kehidupannya. Karena begitu banyak penderitaan yang harus dia lalui, yang dia hadapi. Oleh sebab itu dia hanya tetap mengandalkan Tuhan, karena dia tahu di saat kita mengandalkan Tuhan pasti ada jalan keluar. Jadi saudara dan saya, biarlah kita juga sama-sama mau belajar bagaimana Raja Daud yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi contoh bagi kita saat ini, untuk menjadi teladan hidup bagi kita saat ini. Dan biarlah saudara dan saya mau tetap setia seperti Raja Daud. Dia tetap setia kepada Tuhan di dalam situasi apapun. Dia tidak mau artinya dia tidak mau menyerah. Dia tidak mau menyerah di dalam situasi apapun. Dia tetap mau berserah dan mengandalkan Tuhan. Amin. Luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mana kita, Tuhan yang sudah mengajar kita pada hari ini di dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur Daud ya, nyanyian biduan Mazmur Daud, di mana dia adalah seorang hamba Allah juga yang luar biasa, yang sudah membawa kita juga memberikan teladan bagi kita sampai pada hari ini. Kita sama-sama mau belajar teladan hidup dari Raja Daud, karena Tuhan adalah Tuhan dari Raja Daud. Dia adalah Tuhan yang sampai hari ini juga tetap menyertai kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang setia ya, sampai hari ini Tuhan masih bersama dengan kita ya, melindungi kita, menyertai kita, dan menolong kita di dalam situasi apapun. Amin. Saya pun merasakan kasih Tuhan itu yang terus menyertai dan melindungi, menolong sampai pada hari ini. Semua karena anugerahnya, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang terus menolong kita sampai hari ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan katakan dia tidak pernah meninggalkan kita sampai pada akhir zaman. Dia akan tetap terus menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati saudara dan saya, dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh tetap terus dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kita, agar kita semua boleh tetap terus berjalan di dalam kebenaran firman-Nya, dan kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau hidup untuk menyenangkan Tuhan, dan biarlah hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan dan tetap setia taat kepada Tuhan sampai Ia kembali, karena kedatangan Tuhan memang sudah tidak lama lagi. Oleh sebab itu kita harus persiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan, agar Tuhan kembali, Tuhan dapati kita semua tidak bercacat, tidak bernoda, dan tidak bercela, dan nama kita semua ada di dalam kitab kehidupan. Amin. Itu paling penting, nama kita harus ada,
tertulis di dalam kitab kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, sampai di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Biarlah firman-Mu yang sudah menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami yang akan terus menuntun kami kepada seluruh kebenaran itu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah, waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Bapa, biarlah tangan Tuhan terus menyertai kami, tangan Tuhan terus menolong kami Bapa, memimpin kami di setiap langkah kami, dan biarlah juga Bapa, kasih-Mu terus menyertai kami Bapa, karena kami perlu Bapa kasih sayang Tuhan, kami perlu Bapa perlindungan Tuhan di setiap hari kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami juga mau serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami juga mau serahkan keluarga kami yang belum diselamatkan. Biarlah Tuhan yang melawat mereka, menjamah dan membawa mereka untuk datang kepada Tuhan, agar mereka juga boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan bangsa dan negara-Mu, pemerintah, para leader negara, pemerintah bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan juga tolong, Tuhan pimpin mereka, Tuhan bawa mereka untuk bertobat, agar mereka juga tidak merusak bumi ini dengan nuklir-nuklir. Bapa, kami juga mau serahkan Bapa, keluarga-keluarga yang sedang berduka, biarlah Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Dan Tuhan juga bawa mereka untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Bapa, kami mau serahkan Bapa setiap persoalan kami, pergumulan kami, beban dan pergumulan kami. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar Bapa, dan Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan juga orang-orang sakit, anak-anak yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah tubuh mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan terlebih-lebih lagi Tuhan selamatkan mereka Bapa. Bapa, kami juga menserahkan Bapa cuaca Bapa di setiap hari, cuaca yang tidak menentu Bapa, biarlah Tuhan yang terus mengatur dan mengontrol Bapa setiap cuaca dan situasi yang ada di atas muka bumi ini Bapa. Karena Tuhan yang memiliki bumi ini Bapa, hanya Tuhan yang berkuasa di atas muka bumi ini Bapa. Kami menserahkan Bapa cuaca di setiap hari. Berkati kami cuaca yang baik Bapa di setiap hari. Berkati kami hari yang indah. Biarlah tangan Tuhan terus menolong Bapa dan mengontrol, karena Engkaulah pencipta alam semesta yang akan terus mengatur Bapa cuaca di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa orang-orang yang sedang mencari Tuhan. Biarlah Tuhan temukan mereka dimanapun mereka berada. Bapa, kami mau serahkan Bapa selanjutnya Bapa, kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai kami Bapa di setiap hari kami. Kami perlu Engkau, karena tanpa Tuhan kami tidak dapat berjalan sendiri. Biarlah tangan Tuhan, tangan kasih Tuhan yang terus menolong kami, menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami menserahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Praise God. Puji Tuhan, kita angkat pujian Then Sings My Soul. Haleluya. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art.
How great thou art. How great thou art. You are so great, Lord. You are so great. How great thou art. You are so great, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia, di rumah Bapa yang kekal. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Have a blessed day.